Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kanda Entertainment, channel yang membahas seputar dunia YouTube. Di sini tentunya saya akan membawakan kepada kalian semuanya tema baru, judul baru tentang dunia YouTube. Sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yuk untuk kalian semuanya saja yang menonton channel ini, yang belum subscribe, segera untuk di-subscribe ya teman-teman. Karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya spesial pun. Dan juga jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya dari channel Kanda Entertainment. Tema yang akan saya bawakan pada kali ini tidak kalah menariknya dengan tema-tema sebelumnya. Tema yang saya akan bawakan pada kali ini berjudul Kesalahan YouTubers Pemula Penyebab Gagalnya Monetisasi YouTube tahun 2025. Ya, apa sih kesalahan-kesalahan yang bisa menyebabkan gagalnya monetisasi YouTube? Pasti ada dong faktor yang bisa membuat kesalahan itu menggagalkan monetisasi YouTube ya. Yuk, kita mari simak pembahasannya sesama. Di sini saya akan menjelaskan secara rinci bagaimana kesalahan untuk gagalnya monetisasi itu pasti ada penyebabnya. Kesalahan YouTubers pemula yang menyebabkan gagalnya monetisasi meliputi konten re-upload atau konten yang berulang ya. Kurangnya keoriginalitasan dalam video, terus tidak konsistennya dalam mengupload atau mengunggah video, serta kesalahan dalam metadata dan deskripsi channel ya. Jadi di channel itu kalian tuh harus menulis deskripsi channel kalian itu fokus utamanya tuh niche-nya apa yang ingin kalian canangkan di channel kalian, seperti itu deskripsi channel. Pelanggaran kebijakan monetisasi tidak adanya fokus pada satu tema atau niche. Biasanya yang gagal monetisasi itu biasanya channel yang gado-gado atau campuran, yang temanya itu apa aja gitu kan, random ya, bukan satu fokus tujuannya satu tema ya, dan hanya mengandalkan sub ya, yang tidak organik ya, yang tidak alami ya, juga menjadi penyebabnya gagalnya monetisasi secara umum. Berikut rincian kesalahan fatal, kesalahan yang sering terjadi dalam gagalnya monetisasi YouTube. Apa aja sih kesalahannya? Kalian pasti penasaran kan? Ya. Pelanggaran kebijakan monetisasi. Yang pertama, ya, yang pertama itu konten reupload. Konten reupload ini konten yang berulang-ulang. Ya, kembali dari misalnya konten reupload itu konten yang dari sumber platform lain, media sosial lain, bisa dari YouTube sendiri tanpa adanya pengeditan yang khusus, tanpa adanya perubahan yang signifikan. Itu konten reupload. Kalau misalnya konten upload ada editan yang lebih bagus lagi, diedit pakai suara kalian atau gimana, itu nggak masalah ya guys. Itu kalau misalnya tanpa edit biasanya merupakan salah satu faktor pelanggaran berat karena tidak dianggap konten original ya, seperti itu. Makanya kalau kalian ingin konten upload, kalian harus pintar-pintar mengedit. Kalian ubahlah beberapa yang ada di video tersebut ya. Kalian kasih stiker kalian ubah suaranya atau pakai cara yang lain ya. Selanjutnya konten yang berulang ya. Membuat konten yang hampir sama, satu sangat mirip ya, sama atau mirip sehingga penonton itu sulit membedakannya, juga bisa menyebabkan gagalnya monetisasi, juga menyebabkan penolakan terhadap monetisasi YouTube itu tersendiri ya. Makanya harus benar-benar diperhatikan, harus benar-benar paham ya, apa aja sih syarat-syarat untuk bisa lolos monetisasi YouTube ya. Yang ketiga itu pelanggaran standar kelayakan. Nah,
namanya monetisasi YouTube pasti ada standar kelayakan untuk bisa memenuhi persyaratan lolosnya monetisasi ya. Nah, di sini pasti adanya pelanggaran itu pasti adanya penyalahgunaan. Nah, biasanya seperti itu. Tidak mematuhi standar kelayakan monetisasi YouTube seperti menampilkan materi dari situs yang tidak jelas, dari situs atau web atau feed misalnya berita tanpa mengubahnya menjadi karya sendiri, juga itu menjadi masalah besar ya. Itu tidak dianjurkan dan tidak boleh ya guys ya, jangan dilakukan ya. Oke, kurangnya yang selanjutnya itu kurangnya originalitas dan fokus ya. Yang pertama itu tidak adanya konten yang original ya. Jadi YouTube itu mempunyai tim khusus lah mereka. Tim peninjau YouTube akan memeriksa keoriginalitas channel Anda, konten Anda, terutama pada video-video yang paling populer ya. Terutama pada video-video yang banyak viewersnya, seperti itu. Yang kedua itu tidak fokus pada niche ya, tidak fokus pada satu niche atau topik. Biasanya itu tema-tema, biasanya itu channel-channel yang campur aduk, gado-gado ya. Temanya itu apa aja gitu, random. Itu tuh biasanya kurangnya originalitas dan fokus termasuk dalam hal itu. Nah, channel yang campur aduk dan tidak memiliki fokus dalam memilih tema yang jelas berpotensi juga bisa saja itu dianggap ditolak dalam persyaratan monetisasi YouTube ya, karena menyulitkan penonton untuk menemukan konten yang relevan ya. Itu bisa saja sih merugikan penonton gitu kan ya. Yang ketiga itu tidak adanya passion ya, terlalu fokus pada profit ya, tanpa adanya gairah ya, tanpa adanya semangat juang ya yang mendalam terhadap topik, dapat juga dapat menghasilkan video yang kurang berkualitas dan mudah menyerah begitu saja ya. Selanjutnya itu mudah manajemen channel dan strategi. Nah, ada juga ini manajemen dan strateginya ya. Yang pertama itu inkonsisten. Apa sih inkonsisten itu? Inkonsisten itu termasuk ketidakmampuan untuk mengunggah video secara konsisten, secara rutin setiap harinya gitu kan. Juga dianggap sebagai kesalahan fatal yang mengakibatkan, yang menyulitkan untuk lolosnya dalam persyaratan monetisasi YouTube ya. Itu juga termasuk salah satunya ya. Jadi kalian harus benar-benar tahu. Yang kedua apa sih? Support sub ya. Melakukan praktek support sub hanya akan menghasilkan penonton yang goib, penonton organik yang tidak tertarik pada channel Anda. Itu praktik support sub tuh seperti itu kejadiannya. Membuat algoritma YouTube itu menilai video Anda itu jelek ya, tidak bagus, tidak layak gitu. Yang ketiga ya, apa yang ketiga? Metadata yang salah. Metadata di sini juga amat sangat penting. Penggunaan judul, thumbnail, deskripsi yang tidak relevan, keyword stuffing dapat dianggap sebagai salah satu pelanggaran dalam monetisasi YouTube ya. Jadi kalian harus benar-benar paham tuh apa aja pelanggarannya. Yang keempat, tidak belajar dari kompetitor, tidak belajar dari para suhu. Itu YouTuber pemula yang enggan belajar dari YouTuber lain atau kompetitornya juga berpotensi tertinggal dan kesulitan untuk berkembang dan bertumbuh untuk menjadinya YouTuber sukses di masa yang akan datang seperti itu. Maka kalian rajin-rajinnya untuk bertanya kepada YouTubers lainnya yang udah lolos monetasi gitu kan, YouTubers besar lah atau YouTubers yang udah berhasil. Kalian harus benar-benar menanya ke mereka, harus sharing ilmu, pengetahuan, wawasan di dunia YouTube ya. Jangan diem baik gitu kan ya.
itu nggak boleh itu. Ntar kalian susah untuk menuju ke jenjang kesuksesan kan dalam dunia YouTube. Nah, di sini juga ada hal-hal penting lainnya ya. Yang pertama itu pentingnya tim peninjau ya. Tim peninjau ini penting. Peninjauan monetisasi YouTube dilakukan oleh tim manusia ya. Manusia bukan robot. Bukan robot ya. Dapat menilai apakah channel Anda memenuhi kebijakan dalam pedoman mereka ya. Yang kedua, kedua itu teguran pedoman komunitas ya. Hati-hati kalau kalian itu kena teguran pedoman komunitas YouTube. Tidak boleh ada teguran pedoman komunitas yang aktif di channel Anda untuk bisa dimonetisasi. Makanya kalau misalnya ada keteguran, kalian harus benar-benar antisipasinya. Kalian harus benar-benar tahulah, harus kalian ubah atau apanya gitu kan, biar teguran itu bisa hilang ya. Ini saja yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini, dalam konten saya kali ini. Semoga kalian semua yang menonton channel ini, video ini, diberikan kemudahan dalam segala urusannya, diberikan kelancaran dalam mencari rezekinya, diberikan kesehatan, diberikan panjang umur. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time guys.